bertemu kembali di kanal Angker. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia untuk menonton kanal Angker ini, sudah subscribe, like, dan jangan lupa nanti tinggalkan komen-komen dalam video kali ini. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor di daerah Bekasi dengan judul Rumah Angker. Kita mulai saja untuk cerita kali ini. Pada awalnya keluarga Bapak Karyus, saya sebutkan, mendapatkan rezeki untuk membeli rumah di daerah Bekasi. Rumah ini adalah perumahan sekitar tahun 92. Di saat awal-awal pembelian, rumah itu tidak langsung ditempati, namun masih ada beberapa renovasi. Di awal-awal ditempati belum ada hal-hal yang mencurigakan, belum terasa hal-hal yang mistis. Namun seiring perjalanan waktu 5 tahun kemudian, mulai ada hal-hal yang aneh yang dirasakan pada keluarga Karyus ini. Salah satunya yaitu ketika malam Jumat, Ibu Karyus ini mendengar sesuatu dari atap rumahnya. Suara seperti genteng pecah. Saat dilihat di atap, tidak terlihat atau tidak terdengar lagi suara itu, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan pada genteng di rumah. Kemudian setelah diajukan, tiba-tiba muncul lagi suara, namun kali ini suara itu ada dari kamar mandi. Suara seperti benda jatuh di dalam air. Karena kaget, Ibu Karyus langsung mengecek di kamar mandi. Ada sedikit ketakutan saat mengecek kamar mandi ini, karena pada saat itu beliau sedang di rumah sendirian. Kemudian pada saat Bu Karyus ini mengecek kamar mandi dan membuka pintu kamar mandi, ternyata tidak ditemukan apapun di sana. Bahkan lantai kamar mandi pun kering. Kecurigaan ini masih diabaikan, jadi tidak dipedulikan. Kemudian Ibu Karyus kembali lagi di kamar tidurnya. Pada keesokan harinya, ramai terdengar perbincangan beberapa penduduk di perumahan tersebut kalau semalam ada beberapa warga yang melihat seperti kepala yang bisa melayang dengan terurai usus dan organ tubuh yang menjuntai di bawah kepala tersebut. Dan beberapa warga melihatnya itu di sekitar
rumah Ibu Karius tersebut. Dan setelah di cross check ternyata waktunya bersamaan, yaitu waktu malam tadi. Pada saat ada suara genteng dan suara ada benda yang jatuh ke air. Keanehan pun muncul pada hari berikutnya. Ibu Karius mendengar suara itu lagi. Dan kebetulan di belakang rumah Bu Karius itu sedang ada renovasi rumah. Jadi rumah yang di belakang itu masih mepet temboknya dengan rumahnya keluarga Karius ini. Jadi pada saat renovasi rumah tersebut, para pegawainya itu kalau malam tidur di situ. Jadi mereka tidak pulang karena rumahnya mereka adalah jauh-jauh dari luar kota Bekasi. Akhirnya beberapa pekerja tersebut ada yang tidur di rumah yang direnovasi tersebut. Kembali lagi ke cerita tadi, di malam itu terdengar lagi suara benda yang jatuh ke air. Namun kali ini beberapa pekerja mendengarnya, dan salah satu dari mereka itu mengecek di kamar mandi tersebut. Kemudian setelah dicek, ternyata tidak ada lagi suara dan tidak ditemukan apapun. Karena ada suatu keanehan, maka mereka membangunkan teman-teman mereka yang masih tidur untuk meyakinkan apakah mendengar suara tersebut atau tidak. Tidak lama kemudian, setelah semua pekerja yang tadi tertidur sudah bangun, tiba-tiba terdengar lagi suara berisik dari atap. Jadi posisi rumah itu sudah dalam keadaan diternit ya. Jadi mereka hanya bisa tengok-tengok ke atas, tapi nggak bisa melihat hewan atau benda apa yang berisik sekali di atap rumah tersebut. Awalnya mereka mengira itu suara tikus. Terus kemudian karena suara itu nggak ada lagi, mereka kembali istirahat, dan dalam benak mereka mungkin benar ini adalah tikus atau kucing. Pada malam berikutnya lagi, beberapa pekerja yang merenovasi rumah di belakangnya Ibu Karius ini mencium aroma sangat wangi sekali. Setelah dicek, sumber bau itu ternyata ada di atap rumah lagi. Namun mereka tidak berani untuk mengecek dan memilih untuk mengabaikan lagi. Hal itu pun terjadi pada hari berikutnya, namun pada kali ini baunya berubah menyengat seperti bangkai. Akhirnya salah satu dari mereka inisiatif untuk mau membuang bangkai tersebut. Mereka berpikir ini pasti bangkai tikus yang sudah mati. Mereka mencari tempat untuk naik, untuk memanjat ke atap, dan ternyata ada lubang. Biasanya kalau ternit itu kan ada kotak persegi di atas untuk bisa masuk untuk mengecek di atas ternit tersebut, dan itu kebetulan ada di kamar mandi. Salah satu dari mereka akhirnya hanya memanjat dari bak, dibantu dengan tangga, akhirnya bisa naik untuk mengecek bau tersebut.
pada saat salah satu pekerja itu mengecek, eh, di saat kepalanya mulai masuk ke atas, melihat ke atas, dia langsung kaget dan tapi tidak bisa teriak apa-apa, cuman bisa terdiam di atas. Teman-temannya yang di bawah merasa kebingungan, akhirnya menarik teman ini kembali ke bawah, dan saat di situ baru bisa ditanyain. Ternyata pekerja yang sempat naik tadi sempat melihat ada sosok kepala tanpa badan, tanpa kaki, hanya terurai usus yang nempel di kepala tersebut. Namun belum jelas apakah itu wanita atau kepala laki-laki karena tidak menghadap ke orang ini. Tidak lama kemudian ada salah satu teman lagi yang ingin memastikan apakah apa yang dilihat temannya ini benar atau hanya bayangan atau imajinasi temannya saja. Pada saat itu salah satu dari mereka memastikan naik ke atas, dan benar saja pada saat orang ini naik. Jadi kalau teman yang awal tadi hanya menengok kepalanya saja, sementara yang teman yang satu ini benar-benar masuk ke atas. Dan bukan main, dia menyaksikan sendiri keseraman apa yang dia lihat itu. Dia melihat kepala ini sambil seperti bola kalau di dribbling itu ya kan, naik turun di pojokan sambil menjulurkan lidahnya seolah-olah akan melahap orang ini. Orang ini langsung cepat-cepat turun kembali. Dan yang bikin penasaran, ada satu temannya lagi yang ingin melihat atau ingin memastikan lagi. Akhirnya beneran teman yang satu lagi naik ke atas itu untuk masuk ke atas ternit ini untuk melihat apa yang dilihat juga sama teman-temannya yang tadi. Dan benar, dia juga menyaksikan hal yang sama, yaitu melihat hantu kepala wanita ini dengan usus terburai, mata merah dan menjulurkan lidah. Dan hantu kepala ini tidak menghilang ataupun pergi, tapi dia hanya tetap di pojokan itu sambil melirik, melotot ke arah orang ini. Akhirnya orang ini cepat-cepat turun, dan pada saat malam itu mau gak mau mereka harus tetap memberanikan diri untuk tidur di rumah itu dengan ketakutan. Setelah beberapa hari itu sudah mulai hilang gangguan-gangguan seperti itu. Mungkin dari beberapa warga mengira mungkin hantu kepala ini mungkin sudah ditangkap atau sudah pergi atau sudah pindah ke tempat lain karena di situ kurang nyaman karena sudah banyak ditinggali beberapa penduduk. Tidak sampai di situ, di sekitaran komplek perumahan yang ditinggali sama keluarga Karyus ini juga menampakkan keanehan-keanehan lain, yaitu pada saat suatu sore hari di mana beberapa anak komplek itu pada bermain, naik sepeda, itu ada sekitar beberapa anak sedang main sepeda di situ, semua berboncengan kecuali satu, panggil saja namanya Titin.
Titin ini naik sepeda sendiri. Namun dari beberapa orang yang menyaksikan, si Titin ini memboncengkan anak kecil juga dengan posisi duduk menyamping. Jadi kalau anak perempuan naik sepeda membonceng itu kan posisinya menyamping. Jadi si Titin ini seperti memboncengkan anak kecil dengan posisi menyamping. Sementara Titin sendiri tidak merasa dia memboncengkan siapa-siapa. Jadi pada saat ditanya teman tadi di mana, ya Titin sebagai anak kecil ya kebingungan karena dia benar-benar nggak merasa memboncengkan teman-teman yang lain gitu. Sementara teman-teman yang lain sendiri-sendiri pada naik sepeda. Pada hari berikutnya masih di rumah keluarga Karius ini kedatangan beberapa saudara dari Yogyakarta. Keponakan dari Pak Karius ini menginap di rumah sekitar 2 malam. Sebut saja namanya Mas Eko. Pada malam pertama Mas Eko sudah mendapat gangguan. Jadi pada saat tidur Mas Eko ini seperti sedang ditarik sama 2 anak-anak kecil, menarik kakinya. Saat Mas Eko terbangun, heran ini anak siapa gitu. Sementara Mas Eko ini tahu kalau anak-anak Pak Karius sedang tidak ada di situ. Tapi Mas Eko ini mengabaikan karena jujur saja Mas Eko ini orang yang tidak takut dengan hal-hal seperti itu. Dan itu pun Mas Eko mendapatkan gangguan seperti itu di malam kedua juga. Jadi malam terakhir Mas Eko menginap di situ masih dapat gangguan dari anak-anak kecil, tapi karena nggak takut ya, jadi diabaikan saja. Karena ada banyak gangguan, terus akhirnya Pak Karius berniat untuk mengontrakkan rumah tersebut. Karena Pak Karius sudah memiliki rumah juga di tempat lain, akhirnya berinisiatif membawa keluarga untuk menempati rumah barunya. Dan sementara yang perumahan ini disewakan atau dikontrakkan ke orang lain. Di beberapa tahun kemudian, pada saat Pak Karius ini berkunjung di Yogyakarta bersama anak istrinya, pada saat suatu malam tiba-tiba Bu Karius ini dibangunkan sama anak-anak kecil. Jadi anak-anak kecil ini adalah anak-anak kecil yang ada di perumahan itu, yang sudah dikontrakkan itu. Intinya anak-anak kecil ini meminta untuk keluarga Karius ini kembali lagi menempati perumahan yang ada di Bekasi tersebut. Di situ sangat membuat keluarga Karius sangat ketakutan, sehingga pada tahun-tahun berikutnya rumah itu sudah dijual oleh keluarga Karius dan sudah dimiliki oleh keluarga baru lagi. Mungkin itu cerita singkat dari saya, teman-teman. Semoga kita terhindar dari sesuatu yang buruk di dunia ini dan selalu dalam lindungan Tuhan. Jangan lupa tetap setia menonton kanal Angker ini, share,
follow, subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam angker.